Annyeonghaseyo. Kembali lagi di tryout pembekalan Bina Insani. Kali ini bersama saya Manda Sam. Baik, kita langsung mulai aja ya ke soal pertama. Reading dulu. Oke, kita lihat soal pertama. Di sini perintahnya adalah 다음 그림을 보고 맞는 단어를 고르십시오. Kita artikan dari belakang sini ya. Pilihlah kosakata danau materi yang tepat fogo dengan melihat gambar dalam berikut. Nah, kita lihat di sini gambar apa? Ya, ini Itu saja. mana saya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Oh, Iya, belum di-share. Mohon maaf. oke Oke, oke. Ini baru oke. Nah, kelihatan. baru kelihatan ya. Oke. Coba kita lihat di sini. Perintahnya tadi ya, dari belakang artinya pilihlah kosakata yang tepat dengan melihat gambar berikut. Oke, ini gambar apa ini? Gambar traktor ya, gambar traktor. Coba kita lihat yang nomor satu. Ini artinya apa? Ini maksudnya udah pada tahu ya ini ya. Jigeca, jigeca itu artinya adalah forklift ya, forklift. Kemudian ada bulldozer, bulldozer ya, bulldozer. Kemudian ada grader atau bahasa Inggrisnya itu grader ya. Fungsinya untuk meratakan tanah. Selanjutnya ada kijunggi, artinya adalah crane. Jadi ini bukan traktor ya, maaf tadi salah ngomong, maksud saya adalah grader ya, jadi perata tanah. Jadi jawaban untuk nomor satu ini adalah Sambon. Oke, kita lanjut soal kedua. Oke, kita lihat. Dalam 질문에 답하십시오. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, pertanyaannya dari sini nih. 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa 무엇입니까? 관계 있는 거 yang berhubungan. 관계 itu hubungan, ita itu ada, yang ada hubungannya. Dengan apa? Dengan kosakata dalam berikut. Oke, kita lihat kosakatanya ada apa aja. Yang pertama ada 기차표. Pyo itu artinya apa? Ini tiket ya. Pyo itu tiket. Di sini gica, gica kereta api. Lalu bihenggi, bihenggi pyo, pyo-nya tiket, bihengginya adalah pesawat, tiket pesawat. Kemudian ada Yonghwa Pyo, Pyo-nya tiket, Yonghwa-nya film, tiket film. Oke, apa yang berhubungan dengan tiga kosakata ini? Coba kita lihat. Yang pertama di sini ada Yeyakhata. Lalu yang kedua ada Shikhida. Yang ketiga ada Chungjeonhada. Yang keempat Yemehata. Oke, Yeyakhata artinya adalah reservasi. Reservasi atau memesan tapi untuk tempat. Kemudian yang kedua ada Shikhida. Shikhida artinya adalah memesan dan biasanya untuk makanan, jadi memesan makanan. Kemudian Chungjeonhada artinya adalah mengisi. Ya, biasanya untuk ngisi ulang baterai bisa, ngisi ulang saldo, ngisi ulang apa namanya? Yaitu saldo. Kemudian selanjutnya ada Yemehada, ini artinya adalah memesan tapi untuk tiket. Jadi kalau yang di sini kosakatanya adalah berkaitan dengan pyo tiket, berarti jawabannya ada di nomor 4. Yemehada. Kita ke soal nomor 3, Sambon. Oke, perintahnya adalah 담글 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Artinya seperti biasa di belakang, pilihlah 같은 것을, 같은 거. Yang sama gua dengan neong. Neong itu artinya adalah isi. Isi dari apa? Daamgel, karangan berikut. Oke. Nah, kalau soal cerita seperti ini, kalau kita bacanya langsung ke cerita, itu buang-buang waktu ya kan? Jadi kita lihat dulu. Karena tadi kita sudah tahu perintahnya disuruh cari yang sama, kita lihat ke pilihannya dulu. Yang nomor satu nih, di sini cuksare siwon hage yuji hanenggot. Berarti dari belakang kita artinya yuji hada artinya adalah menjaga siwon hage dengan sejuk. Apa yang dijaga dengan sejuk? Cuksare. Cuksa artinya adalah kandang. Ya, cuksa artinya kandang. Sekarang kita cari, ada nggak kata cuksare siwon hage atau yuji hada? Kita cari. Kemudian di sini kata yang paling pentingnya adalah di kata yuji hada. Kita cari yuji hada, ada nggak di sini? Coba kita cari. Oke, ternyata ada di kalimat paling terakhir di sini ya. Cuk sare siwon hage yuji hanangot. Berarti
berarti nomor satu ini langsung ketemu jawabannya. Kita bisa mempersingkat waktu ya. Kalau kita baca dulu nanti kelamaan. Coba kita lanjut ke yang nomor dua. Kita cari juga di sini. 가족이 이름을 확인하는 거. Oke. 가족 이름을 확인하는 거. 확인하다. 확인하다 ini artinya adalah mengecek ya. Terus iram nama 가족. 가족 artinya apa? Ada yang tahu? Kalau yang jawab keluarga berarti keluarganya adalah hewan ternak. Ya, karena gajok artinya adalah hewan ternak ya, bukan keluarga. Keluarga gajok. Jangan kebalik ya. Oke. Wakin hada mengecek nama hewan ternak. Kita cari apakah kata wakin hada atau di sini mungkin yang krusialnya bagian iramnya nama. Apakah di sini ada nama? Coba kita lihat. Cuksa, nunggal, bla bla bla. Ini nih. Coba di sini yorem. Bukan iram ya, tapi di sini yorem. Bukan berarti. Di sini apakah ada iram? Ya nggak ada. Berarti nomor dua ini salah. Tidak sesuai. Yang nomor tiga. Cuksa, congsor을 가끔 하는 거. Nih, kakem hada. Berarti kadang-kadang. Cuksa congso. Congsonya bersih-bersih. Cuksanya kandang. Kita cari congso dan gakem. Atau kita ke clue-nya adalah congso. Kita cari congso di mana ini congso. Nah, di sini ya. Cuksa congso tuh ya hago. Harus juga bersih-bersih. Tapi di sini, di depannya acim jonyo kero. Dari pagi dan sore ya. Pagi dan sore berarti. Kalau pagi dan sore berarti setiap hari kan? Berarti sering kan? Tidak kadang-kadang. Berarti kalau yang nomor tiga ini kalau kadang-kadang jelas salah. Lanjut yang nomor empat. Mogi sangdel meju wakin hanenggo. Mengecek, wakin hada mengecek mejunya apa? Me-nya setiap, junya itu minggu atau pekan. Setiap pekan, setiap minggu mengecek sangte kondisi atau keadaan dari mogi. Mogi artinya pakan. Oke, kita cari yang arti apa yang kosakata mogi sangte. Tapi mogi ini dia punya persamaan ya. Ada yang tahu persamaannya? Ya, persamaannya adalah sariu. Kita cari mogi atau sariu adakah di sini? Nih ya, sariue sangtedo jaju wakin hananggo. Di sini adalah jaju, berarti sering. Padahal di sini adalah meju, berarti salah juga. Jadi yang paling tepat adalah masih di nomor satu. Oke, sekarang coba kita artikan uh, ininya, kalimatnya, ceritanya. Cuksan nongganan, cuksan nongga. Nongga itu artinya adalah rumah petani. Cuksan nongga itu artinya rumah petani. Kemudian cuksannya adalah eh, kandang kan. Jadi rumah petani dengan kandang atau bisa diartikan peternakan. Peternakan, yoremi dwe면. Jika dwedanya kan menjadi, tapi bisa kita artikan sudah. Jika sudah yorem, musim panas, jika sudah tiba di musim panas, Singyong soya hal iri mana cimnita. Singyong soya hal iri. Iri apa il? Hal. Hea hal yang harus ya, yang harus ada ya hal. Singyong sudah itu artinya memperhatikan atau memperdulikan. Jadi yang harus diperhatikan atau yang harus diperdulikan mana jimnida. Mana kata dasarnya manta. Lalu di sini ada aojida. Aojida artinya semakin. Berarti mana jimnida semakin banyak hal yang harus diperhatikan ketika sudah musim panas. Jika sudah musim panas. 가족들이 위생을 위해 아침 저녁으로 축사 청소도 해야 하고. Oke, dari sini. Heya hago harus apa juga congso membersihkan kandang dari pagi dan malam ya. Dari pagi dan malam. Elwihe untuk wiseng itu kesehatan gacokde. Bukan para keluarga ya, tapi para hewan ternak. Sariwe sangtedo jaju wakin heya hamida. Tadi ingat di sini masih ada hago ya. Lalu dari belakang lagi harus wakin mengecek jaju. Jaju itu artinya sering. Juga sampai kondisi sariu pakan. Tohan dan juga 가족 dari 더운 여름을 건강하게 보낼 수 있도록 축사를 시원하게 유지하는 것도 중요합니다. Berarti ini bisa kita artikan dari belakang. 중요하다 artinya adalah penting.
juga tuh penting juga yujihanen kok menjaga yujihada menjaga siwon hage dengan gitu bisa kita artikan dengan siwon hada sejuk apa yang dijaga dengan sejuk cuksa cuksa artinya adalah kandang Turuk supaya suita bisa puneda. Puneda itu artinya adalah mengirim, tapi bisa juga diartikan melalui, melewati gitu ya. Melalui, melewati Gonggang Hage dengan sehat. Apa yang dilewati dengan sehat? Di sini ada daun yorem. Ya, musim panas yang panas. Tuh. Oke, sampai sini kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 4. Oke, nomor 4, pertanyaannya adalah 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah almazen yang paling tepat ya. Di sini ada gajangnya, gajang. Tahu persamaan gajang apa? Ada jail, jail ya persamaan gajang. Ya, almazen gosel. Pilihlah yang paling tepat. Terogal yang akan ada realnya yang akan terogada. Terogada itu masuk 빈칸에 ke 빈칸 alias bagian tumpang. Oke, di sini ada percakapan antara Ga dan Na. Ga berkata, 에어컨은 언제부터 사용할 수 있어요? 에어컨은 di sini topik kalimatnya, topik pembicaraannya si Ga ini adalah eokon. Eokon artinya adalah AC. Ya, ini artinya adalah AC. Kemudian 언제부터 사용할 수 있어요? 수 있어요. Bisa. 사용하다 apa? Bisa digunakan, menggunakan boleh bisa digunakan onje buto, buto mulai onje kapan. AC bisa digunakan mulai kapan. Oke, akan gaten momo-momo sisoren. Sini ya. Jadi fasilitas, sisol artinya fasilitas, titik-titik, fasilitas titik-titik, gaten seperti aircon, ya, fasilitas, ini dia fasilitas. Fasilitas titik-titik gaten seperti atau sebenarnya bisa dikatakan gata kan artinya sama. Di sini ada en yang sama gitu kan. Setara dengan seperti fasilitas titik-titik yang sama dengan eokon atau fasilitas titik-titik seperti eokon atau AC. Jual malbutos ayong hal su isoyo. Su isoyo di sini bisa sayong hada digunakan butonya apa buto? Mulai atau dari mal. Oke, ada yang tahu mal artinya apa? Mal itu bisa kalau di sejauh ini kita belajar ya, mal itu bisa kita artikan sebagai perkataan ya, perkataan bisa juga diartikan akhir, terus bisa juga diartikan kuda ya, perkataan akhir kuda. Jadi mulai dari apa kira-kira ini? Karena di sini ada your mal, your, your bulan 6 bulan Juni, berarti mal di sini cocoknya adalah akhir. Bisa digunakan mulai akhir bulan 6. Nah, AC itu termasuk apa sih? Yang pertama di sini ada nanbang. Nanbang itu pendingin, sorry, pemanas ruangan. Pemanas ya, pemanas ruangan. Kemudian ada nengbang, ini pendingin ruangan. Kemudian di sini ada sonpunggi. Sonpunggi artinya adalah kipas angin. Selanjutnya ada Jonggi Jangpan. Jonggi Jangpan itu banyak yang macam-macam ya orang mengartikan ya. Ada yang mengartikannya selimut listrik, ada yang mengartikannya sebagai alas listrik, ada juga kasur penghangat listrik. Karena dia letaknya memang di bawah ya, di bawah kasur biasanya. Biasanya dipakai pas musim dingin. Oke. Nah, kalau kita lihat AC itu berarti dia fasilitas apa sih? Apakah dia fasilitas penghangat listrik? Bukan ya. Apakah fasilitas kipas angin? Enggak, mereka temenan, mereka setara. Oke, kemudian di sini ada pendingin, pendingin ruangan. Ya, betul ya. AC itu termasuk fasilitas pendingin ruangan. Jadi, yang nomor 4 ini jawabannya adalah nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Oke, nomor 5 perintahnya adalah
Saem iku. Saem iku. Baca karangan berikut. Muasedehan gerinji korosipsio, pilihlah, pilihlah gerinji karangan edehana. Edehan ini artinya tentang muat apa. Ya, pilihlah karangan tentang apa. Oke, kalau tentang apa, biasanya kalau tentang ini dia akan ada di kalimat pertama, ya. Jadi kita fokus ke kalimat pertama. Tapi sebelum kita ke fokus kalimat pertama, kita lihat dulu pilihannya. Jadi nanti begitu kita baca kalimat pertama, langsung klik gitu ya. Coba yang pertama di sini ada Bokjong Yuwil, hari libur Bokjong itu artinya sesuai hukum, ya Bokjong atau bisa diartikan resmi. Hari libur sesuai undang-undang atau hari libur resmi, ya kan? Hari libur resmi atau sesuai undang-undang. Yang kedua, Yugep Huil. Yugep itu berbayar. Huil hari libur berbayar. Ya, hari libur tapi tetap dibayar. Yang ketiga, Yakchong Huil. Yakchong itu artinya adalah kesepakatan. Huilnya hari libur kesepakatan. Atau hari libur yang ditentukan oleh kesepakatan bersama. Kemudian bawahnya nomor 4 ada mukep fuel. Mukep itu lawannya dari nomor 2 ya, tidak dibayar. Libur tanpa dibayar. Oke, kita sudah dapat ini ya temanya 4 ini. Sekarang kita cek di sini apa yang cocok. Coba, Keloe imunan isena, kelo 기준법 등에 이거 그러가 면제되는 날로 유급어로 하고 쓰이는 요일입니다. Oke, di sini ada kata 유급어로 하고 쓰이는 요일입니다. Berarti udah ketahuan ya, udah ada clue-nya di sini yaitu yugep. Berarti jawabannya nomor 5 ini adalah nomor 2. Oke, sekarang kita artikan. Kita artikan kalau imunan isna di sini ya. Kalau imu itu kewajiban gelo kerja. Di sana kita ada. Jadi ada kewajiban kerja, enak atau kalau gijunbab tunge ego keloja menjetunan nalo. Oh ini berarti ngarinya dari belakang, maaf. Dari sini ya. Imnida adalah cuil hari libur cuil Swinen yang sudah istirahat hago dengan dilakukan kan gonya dengan ada dilakukan secara juga dibayar terus sebagai sebagai hari myonje tuenen yang dibebaskan myonje tuena ya dibebaskan hari yang dibebaskan gelonya ini bisa diartikan kerja hari yang dibebaskan kerja terus igo ini artinya adalah menurut dengan Gijun Bob ya. Gelo Gijun Bob hukum. Ini Bobnya ini artinya hukum. Gijunnya artinya standar. Kemudian gelunya artinya kerja. Menurut hukum standar kerja atau punya kewajiban kerja. Jadi hari libur ini adalah hari libur yang dilakukan, yang diliburkan gitu kan. Dengan dibayar dan dibebaskan tugas kerja sesuai dengan hukum standar kerja. 일주일에 평균 1회 이상 주어야 하는 임금이 지불되는 요일을 말합니다. merupakan 요일, hari libur, 지불되는 yang diberikan, yang dibayarkan. Jibul ya, jibul. Jibul hada ya, jibul hada atau jibul deda ini artinya dibayar, dibayarkan, gitu kan, dibayarkan. Imgem Income ini artinya upah atau mungkin kita lebih familiar dengan gaji gitu ya. Yang dibayarkan upah dan yang ya ada harus sudah diberikan harus diberikan isang itu ke atas satu kali ke atas gitu ya. Ini itwe itu artinya adalah kali, isangnya ke atas.
Satu kali ke atas atau di atas satu kali Pyongyun. Pyongyun ini artinya rata-rata. Rata-rata dalam satu pekan, satu minggu. Juil ya, juil itu pekan atau bahasa Inggrisnya adalah week gitu ya. Pekan atau minggu. Ini merupakan hari yang dibayarkan upah yang harus diberikan satu kali atau lebih gitu kan rata-rata dalam satu minggu. Nah, ini diatur dalam Gelo Gijunbop J Osip Ojo. Nah, Jo-nya ini pasal ya. Jo itu pasal. Ini nomor pasalnya. Jadi ini bisa diartikan ke pasal ke 55. Dari apa? Bab tadi di atas sudah ada ya. Bab hukum, Gijun, standar, gelonya kerja. Jadi hukum standar kerja. Oke, itu nomor 5. Kita lanjutkan, kita masuk ke soal yang nomor 6. Oke, nomor 6 ini perintahnya adalah Arei 제입국 허가 신청서의 내용과 다른 것을 고르십시오. 고르세요. Di sini ya. Pilihlah darin kok. Ini ya. Darin kok berarti yang berbeda dengan neong, isi, 신청서. So, 신청서 formulir. Formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran. Hoga. Hoga apa hoga? Izin. Ada yang tahu persamaan hoga tidak? Nah, persamaan hoga adalah horak. Hoga, horak sama ya. Sincong. So, formulir pendaftaran izin, hoga, horak. Ceupkuk. Ceupkuk itu artinya adalah re-entry. Re-entry. Atau maksudnya adalah masuk negara kembali. Kalau ada kata J, ini biasanya artinya kembali. Mau kembali gitu. Ngapain kembali? Terus are di bawah. Jadi pilihlah yang berbeda dengan isi dari formulir pendaftaran izin reentry di bawah ini. Oke, kita lihat formulirnya di sini ya. Jaibuk Hoga Tung Iso. Nah, kalau di atas tadi adalah eh, Cincongso pendaftaran, tapi di sini ada Tung Iso itu artinya surat persetujuan Tung Iso. Surat persetujuan. Surat persetujuan, apa ini hoga, izin tadi ya, hoga, izin, sama kayak horak, cibuk tadi adalah re-entry. Surat persetujuan, izin, re-entry. Nah, kita lihat di sini, yang pertama ada Okcemyong. Nah, Okcemyong ini adalah nama perusahaan. Namanya adalah Goryeo Sikpum. Ini nama perusahaannya ya. Jadi dia Sikpum itu berarti produk makanan, Goryonya namanya. Perusahaan di bidang makanan, Goryeo. Perusahaan Goryeo. Lalu bawahnya di sini ada Jangso. Sorry, Juso, maaf nggak kelihatan. Juso artinya alamat ya, Juso alamat. Juso alamat. Nah ini alamatnya ini nggak perlu kita artikan lah ya. Kemudian bawahnya adalah Yon Suseng Injok Sahang. Oke, Sahang ini artinya adalah eh, perihal gitu ya, perihal. Injok itu pribadi, personal. Yon Susek itu kayak apa namanya? Peserta, astaga, astagfirullahaladzim. Maaf ya, peserta pelatihan. Jadi perihal eh, personal atau pribadi, data diri gitu ya, perihal data diri peserta pelatihan gitu. Nah, di sini ada Songmyongnya. Songmyongnya artinya adalah nama. Songmyong, nama. Kalau Somyong apa coba? Somyong. Somyong ini artinya tanda tangan. Jangan kebalik ya, tanda tangan. Kalau Songmyong artinya adalah nama. Songmyong, Somyong, hampir mirip tapi beda arti. Kemudian ada Songbyol. Songbyol itu artinya jenis kelamin. Jenis kelamin. Kemudian lanjutnya ada Wegukin Tengnuk Bono. Bono nomor. Tengnuknya registrasi. Registrasi Wegukinnya orang asing. Nomor registrasi orang asing. Lalu selanjutnya ada Yoguan Bono. Nomor Yoguan paspor. Nomor paspor.
Oke, kita lihat di sini namanya adalah Khan, kemudian jenis kelaminnya Nam, Namja, Namsong ya, laki-laki. Ini nomor registrasinya, kemudian sini nomor paspornya. Kita lihat di bawahnya di sini ada Jeipuk Sayu. Sayu itu artinya ini sama dengan apa? Iu. Sayu sama dengan iu, berarti alasan. Alasan Jeipuk tadi re-entry. Di atas sudah ada nih, Jeipuk re-entry. Oke, alasannya apa? 부모님 병환으로 일시 출국합니다. 출국하다 itu keluar negara, ilsinya apa? Sementara. Keluar negara sementara, Byunghwan Ero, Ero-nya kan bisa kita artikan dikarenakan gitu ya. Dikarenakan Byunghwan itu penyakit ya, penyakit dari bumonim, penyakit dari orang tua. Oke. Jadi alasan untuk re-entry-nya itu dia keluar negara, dia keluar dari Korea sementara karena penyakit orang tuanya. Kemudian di sini ada Jeipuk Gigan. Gigan itu masa dari re-entry, masa re-entry. Oke, di sini ada Chulguk Yejongil ya. Yejongil itu apa namanya tanggal ditetapkan keluar negara. Kemudian di bawahnya adalah Hoga izin Gigan, masa izinnya. Jadi tanggal ditetapkannya dia keluar keluar negara itu adalah ini tanggal di sini. Kemudian masa masa izinnya di sini ya. Ada dari tanggal 3 sampai tanggal 17, berarti sekitar 2 minggu, 14 hari. Oke, lalu di bawahnya di sini ada Depyoja. Depyoja itu orang yang mewakili, wakilnya adalah Kim Chol-soo. Jadi kalau pekerja asing itu kan kalau mengurus izin seperti ini kan dia akan makan waktu. Seandainya dia cuti dari perusahaan gitu nanti akan mengganggu produksi gitu. Makanya biasanya yang melakukan urusan dokumentari ini sudah diwakilkan sama pihak perusahaan. Nah, ini makanya dikasih Depyoja pewakilannya ya, yaitu Kim Chol-soo. Oke, kita lihat yang nomor satu. Jadi kita udah dapat info ya, dapat info nama perusahaannya, alamatnya, terus habis itu nama orang yang bersangkutan, jenis kelaminnya, alasan kenapa dia mengajukan ini, masanya berapa lama, dan siapa wakilnya. Oke, kita lihat yang nomor satu. Kan시는 김철수 씨와 함께 출국을 해야 합니다. Oke, saudara Kan dari belakang harus Culguk. Culguk itu keluar negara. Hamke bersama wa dengan Kim Chol-soo sih, saudara Kim Chol-soo. Apakah dia harus keluar negara dengan Kim Chol-soo? Coba. Tadi ingat Kim Chol-soo itu siapa? Nah, di sini ya. Kim Chol-soo itu adalah wakilnya. Apakah dia harus keluar sama si wakilnya ini? Enggak, karena dia adalah petugas dari perusahaan ya. Jadi dia tidak harus keluar negara bareng si Kim Chol-soo. Jadi ini salah. Oke, lanjut yang nomor dua. Oke, kansinan saudara kan, bumonim gonggang munjero ilsi julguk hamnida. Keluar negara, ilsi tadi apa? Sementara. Sementara. Munjero, nya bisa kita artikan karena munje itu masalah gitu ya, masalah gonggang, kesehatan, bumonim orang tua. Saudara kan keluar negara sementara karena masalah kesehatan orang tua. Bener nggak? Nih ya, IU tadi ya, di bagian alasan nih. Ini sudah di-highlight di sini ya. Nomor 2. Oke, jadi yang ini benar. Kemudian yang ketiga, kan시 충남에 있는 고려식품에서 일하고 있습니다. Saudara kan, 있습니다. sedang 일하다, bekerja, 식품에서 di Sikpum itu kan produk makanan, maksudnya perusahaan produk makanan bernama Goryeo Inen yang ada di Chungnam. Nah, ini nama provinsi ya. Oke, di sini ya. Coba kita lihat. Bukan provinsi, nama distrik. Di sini ya. Nah, terus di sini juga ada nama perusahaannya sudah di-highlight juga. Berarti ini benar. Kita lanjut ke yang nomor 4. Kan시는 saudara kan 5월 3일부터 5월 17일까지 고향에 다녀올 수 있습니다. Bisa
Danyo oda itu pergi tapi tidak lama, lalu nanti balik lagi gitu ya, pergi lalu balik lagi. Bisa pulang pergi gitu ya, bisa kita artikan gitu. Bisa pulang pergi ke Goyang, Goyang itu kampung halaman, Kaji sampai Sipciril, tanggal 17 awal bulan 5. Buto dari tanggal 3 ya bulan 5. Benar di sini sudah di-highlight juga. Oke. Jadi yang ini juga benar. Berarti karena tadi perintahnya, kita balik lagi ya, perintahnya adalah disuruh mencari Sarenkot. Dicari yang berbeda. Berarti yang berbeda tadi ada di nomor satu. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah satu. Oke, kita lanjutkan masuk ke soal yang nomor 7. Soal nomor 7 perintahnya adalah binkan, ini binkan lagi ya. Bagian numpang. Dorogal gajang almajen gosel gorisik sio pilihlah yang paling tepat ya. Almajen yang paling tepat. Ada gajang, ceil, Dorogal yang akan masuk ke binkan. Bagian numpang. Oke, 한국어 능력 시험은 인터넷을 통해 뭐뭐뭐 할 수 있습니다. Oke, 한국어 능력 시험 ini artinya apa sih? Sihom ini artinya adalah ujian. Nengyoknya artinya kemampuan. Hangguko bahasa Korea. Jadi ujian kemampuan bahasa Korea atau kalau dalam bahasa Inggris Test of Proficiency in Korean atau disingkat sebagai topik. Topik ada, IPS topik juga ada ya. Topik. Topik Indonesia 동해 뭐뭐뭐 할 수 있습니다. 수 있습니다 bisa bisa titik-titik tonghe melalui internet. Oke. Topik bisa di titik-titik melalui internet. Bisa diapakan? Satu, bisa diakhiri. Apakah bisa diakhiri melalui internet? Yang kedua ada job to. Diterima. Apa yang diterima? Melalui internet. Kemudian condal, disampaikan. Kemudian yang keempat, artinya habjok. Habjok itu artinya adalah lulus ya, lolos. Gitu. Jadi kalau ujian itu lolos. Jadi topik bisa diterima melalui apa? Bisa diterima. Bisa di titik-titik melalui internet. Jadi jawabannya adalah dua ya, job. Bisa diterima melalui internet. Oke, jadi ini mungkin maksudnya pendaftarannya. Pendaftaran topik itu bisa diterima melalui internet. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 8. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Oke, pilihlah 어휘 itu kosakata almazen yang tepat dengan penjelasan berikut. Oke. Oke. Coba 외국인 등록증은 ini 외국인 등록증 alias ya kartu ya jennya kartu tengdok registrasi wegukin orang asing kartu registrasi orang asing atau kalau zaman dulu itu disebut sebagai alien card cuman mulai tahun kemarin itu sudah diganti ya menjadi residential card kalau nggak salah karena banyak orang asing yang tidak terima gitu katanya. Oke, next. Nel 가지고 다녀와야 하며 di sini ya. Ya hada harus danyo. Ini kata dasarnya adalah Danida. Danida ini artinya banyak ya. Jadi bisa pergi rutin, bisa bolak-balik, bisa mondar-mandir, bisa apa lagi? Lalu lalang gitu ya. Danida, lalu lalang. Jadi kalau ini konteksnya, jadi harus di Danyo Wayahamnya. Jadi harus bolak-balik, harus kemana-mana gitu kan. Gajigo dengan gajida membawa harus pergi bolak-balik kemana-mana dengan membawa nel. Nel ini artinya adalah selalu. Jadi dia temennya, saudaranya si Hangsang. Ya, selalu Hangsang. Persamaan kata ya, sinonim. Harus
kemana-mana dengan selalu di bawah. Myo, myo di sini artinya dan. Karen saramege pilio cuasanan andemnida kita artikan dari belakang. Nen andemnida artinya tidak boleh diapakan. Pilio juda. Bilida kalau bilida aja ini artinya meminjam. Nah, tapi di sini ketemu AO juda berarti mekan ya, melakukan untuk orang lain. Bilio juda berarti meminjamkan. Kalau bilida ini artinya meminjam. Nah, kalau bilio juga di sini artinya meminjamkan. Tidak boleh meminjamkan EG kepada saram orang dan yang lain. Jadi, kartu identitas orang asing harus kemana-mana dibawa gitu kan. Dan tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Selanjutnya, Iraborimion. Iraborimion. Jika iraborida itu artinya hilang. Jika hilang, curibuk kwali samusoe singgohago. Di sini ya, singgohago, singgohada, melapor. Singgo, melapor. Singgo itu laporan resmi. Ada yang sama, melapor juga. Ada bogo ya. Kalau bogo hada, Bogo Hada itu dia lebih ke laporan-laporan mini gitu. Jadi kayak cuman laporan singkat gitu. Misalkan, bos saya udah selesai nih ngerjain ini. Nah itu pakai Bogo Hada. Tapi kalau Sindgo itu biasanya untuk yang resmi-resmi. Contohnya ini ya, karena dia hilang kartu identitasnya, maka dia melapor ke mana? Curiguk Wali Samuso. Samuso itu artinya kantor, Wali pengelolaan, Kuk negara, IP masuk, CUL keluar. Kantor pengelolaan keluar masuk negara atau biasa dikenal dengan kantor imigrasi. Melapor ke kantor imigrasi dan lalu go. Dan di sini ya Hamnida harus kata menerima titik-titik. Oke, kalau kita kehilangan kartu identitas, apa yang harus dilakukan? Setelah melapor, ya kita harus cetak ulang, ya kan? Kita cetak ulang. Kenapa cetak ulang tidak cetak baru? Ya karena sudah punya datanya. Kalau cetak baru, berarti kita rekam ulang dari awal. Berarti kira-kira titik-titiknya apa? Nomor satu, sincong, mendaftar atau mengajukan boleh ya. Sincong ini bisa diartikan juga mengajukan, mengajukan. Kemudian tengrok, registrasi. Kemudian Yonjang ada perpanjangan. Kemudian yang keempat ada C, balgep penerbitan ulang. Ingat tadi saya di nomor berapa ya tadi? Ada bilang Z. Z itu kan berarti pengulangan ya. Re, gitu. Re, kembali lagi, ulang. Balgepnya kan penerbitan. Penerbitan, ulang. Gitu. Jadi kalau sesuai dengan konteks yang kita baca dari tadi adalah yang nomor 4 menerbitkan ulang. Jadi kalau hilang, kita melapor ke kantor imigrasi, lalu harus menerima penerbitan ulang, penerbitan kembali. Oke, itu nomor 8. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9. Oke, kita ke nomor 9. Perintahnya adalah dalam 표지를 맞게 설명한 것을 고르십시오. Pilihlah 설명한 penjelasan matke dengan tepat dari pyoji. Pyoji itu rambu dalam berikut. Oke, kita lihat rambunya di sini ya. Gwajok gemji. Gemji itu dilarang. Nah, dari gambar aja udah ketahuan ya. Ini berarti apa? Kelebihan muatan. Gwajok itu kelebihan muatan. Oke, kelebihan muatan. Oke, tinggal kita cari yang kelebihan muatan yang mana. Oke, clue-nya adalah, kalau namanya muatan, berarti barang muatan, barang yang dibawa itu bahasa Koreanya adalah jim. Hmm, barang yang dimuat, yang dibawa, barang bawaan itu bahasa Koreanya jim. Kita cari satu-satu jim, ada tidak? Di sini nomor satu nggak ada, nomor dua nggak ada juga. Yang nomor tiga tidak ada, yang nomor empat iya. Di sini ketemu nih si jimnya. Jim ada di sini jim. Oke, coba kita artikan dulu nomor empat. Sesuai tidak gitu ya.
차에 짐을 너무 많이 실으면 안 됩니다. Oke, 안 됩니다. 면 안 되다 ya. Tata bahasa 면 안 되다 artinya tidak boleh. Tidak boleh. Nah, di sini sih. Tapi kata dasarnya adalah sita ya. Karena dia diget bulgocik, maka dia mengalami perubahan sita. Artinya adalah memuat. Tidak boleh memuat. Nomu mani. Nomu sangat. Mani banyak. Sangat banyak. Apa yang sangat banyak? Jim tadi ya. Barang bawaan. Muatan. Cai ke kendaraan. Cai itu artinya kendaraan atau boleh mobil boleh. Eh, tidak boleh memuat sangat banyak jim tadi ya. Barang muatan ke kendaraan. Jadi kalau sesuai dengan ininya ya sesuai ya berarti ya nomor 4 ya. Oke. Coba kita lihat satu-satu pilihan yang nomor satu. Namu pali unjan hamian under nida. Oke, mian under nida artinya tidak boleh. Unjan hada. Unjan hada itu mengemudi, mengendarai, menyupir ya. Pali, cepat, nomu, sangat tidak boleh mengendarai dengan sangat cepat. Itu biasanya guasok ya, guasok. Kemudian yang nomor dua, gosok 도로에 쓰레기를 버리면 안 됩니다. 면 안 됩니다. Tidak boleh 버리다. 버리다. Membuang 쓰레기. 쓰레기 artinya adalah sampah di gosoktoro jalan atau ke juga boleh ini sama. Jalan apa gosok jadi kayak jalan apa namanya tol gitu. Gosoktoro biasanya kayak semacam tol gitu, jalan yang besar. Tidak boleh membuang sampah di jalan besar. Kemudian yang nomor tiga, 술을 마시고 운전하면 안 됩니다. Tidak boleh, 면 안 됩니다. Tidak boleh 운전하다. 운전하다 artinya adalah mengemudi tadi sama ya. Sama. Dengan gonya ini kita artikan dengan masida minum sul. Sul artinya adalah alkohol. Tidak boleh mengemudi dengan minum sul. Jadi yang sesuai dengan gambar tetap yang nomor 4. Jadi jawabannya ada di nomor 4. Ya, tidak boleh memuat barang dengan sangat banyak. Oke, lanjut kita ke soal nomor 10. Soal terakhir dari Ilgia. Manjimak Munje. Manjimak Munje. Di sini perintahnya adalah dalam 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah 어휘 kosakata almazun yang tepat pada penjelasan berikut. Oke, perhatikan. 종이나 점, 머리카락 등을 자르는 도구입니다. Oke, dari sini 입니다 adalah dogu, alat, jarenan, nannya ini bisa kita artikan untuk, adalah alat untuk, jareda, memotong. Memotong apa? Deng, seperti, morikarak. Morikarak ini artinya rambut. Ya, rambut. Tapi kadang orang Korea kalau nyebut potong rambut itu pakainya mori aja ya. Mori karak. Jadi morirel jarada itu bukan potong kepala ya, tapi potong rambut. Tuh, tapi untuk rambut sendiri bahasa Koreanya adalah mori karak. Kemudian con ini artinya adalah kain. Ina atau cung, congi. Congi artinya adalah kertas. Oke, adalah alat untuk memotong. Memotong apa? Seperti rambut, kain, dan kertas. Oke. Coba yang pertama di sini ada gawi, artinya gunting. Yang kedua ada top. Top artinya adalah gergaji. Yang ketiga artinya kal. Kal artinya adalah pisau. Kemudian yang keempat, naifu itu pisau kecil. Nah, yang bisa untuk memotong kertas. Oke, kalau pisau kecil, pisau dan gergaji, gergaji enggak sih ya. Pisau kecil dan pisau itu bisa ya untuk potong kertas bisa. Kalau potong kain mungkin bisa, tapi kalau potong rambut kok agak ngeri ya kalau misalkan kita potong rambut pakai pisau gitu kan. Kemudian top ya, ini top sama sekali tidak masuk untuk ketiganya ya kan, aneh itu. Ada orang potong kertas pakai gergaji. Ada orang potong kain pakai gergaji, nggak bisa ya. Jadi yang paling masuk akal jawabannya adalah nomor 1. Gawi. Oke, setelah ini kita lanjut ke soal listening ya. Jadi, Kimunje, soal listening.
Oke, soal listening yang pertama kita dengarkan dulu. 1번, 가치가 없어요. Oke, 가치가 없어요. Oke, guys. 다시 들으십시오. 가치가 없어요. Gaji가 없어요. Oke, gaji가 없어요 nomor berapa berarti? Iya, di nomor 3. Kalau nomor 1 artinya apa? Gaji gasoyo. Gasoyo sudah pergi ya. Gasoyo sudah pergi. Sudah pergi gajinya bersama. Sudah pergi bersama. Yang kedua, kochi opsoyo. Kochi opsoyo. Kot itu artinya bunga. Opsoyo tidak ada. Tidak ada bunga. Sorry. Selanjutnya ada gaji, Kak. Opsoyo gaji itu bisa diartikan nilai. Nah, nilainya opsoyo tidak ada. Nilainya tidak ada. Lalu yang keempat, kita ya. Kita itu kereta api. Wasoyo sudah datang. Kereta apinya sudah datang. Oke. Kita lanjutkan. Berarti kita masuk ke soal kedua dari listening detik. Oke, sama memilih apa yang kita dengar ya. Deren gosel gosip sio, pilihlah yang didengar. 2번, 이 옷이 따갑습니다. 다시 들으십시오. 이 옷이 따갑습니다. Oke, apa yang didengar? Iya, nomor 3. IOC, tagap seni. Nah, coba kita artikan dulu dari yang pertama. Semuanya subjeknya sama ya. I, ut. I-nya ini, ut-nya baju. Nah, berarti untuk nomor 2 sampai 4 nanti saya nggak akan nulis lagi ya. Baju ini ya, sama semua. Baju ini, kita ke tak-tak hamnida. Tak-tak hada itu bisa diartikan apa sih? Keras. Selain keras bisa diartikan apa? Kaku. Bajunya kaku. Yang kedua, bajunya tatat hada. Tatat hada artinya adalah hangat. Bajunya hangat. Yang ketiga, baju ini tagap semidah. Tagapta itu artinya adalah perih. Terus pedas juga bisa, pedas. Baju ini terasa perih. Jadi kalau dipakai tuh bikin sakit perih. Mungkin bahannya yang jelek apa gimana gitu ya. Lalu kemudian yang keempat ada dukop semnida. Dukopta itu artinya adalah tebal. Bajunya tebal. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3, Sambon. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Perintahnya. 3번, 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1번. 자동차를 만들고 있습니다. 2번. 자동차를 물로 닦고 있습니다. 3번. 길에서 택시를 잡고 있습니다. 4번. 자동차에 기름을 넣고 있습니다. Oke, pertanyaannya. I saraman muasal hago ismnika. Orang ini, ya. 다시 들으십시오. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1번. 자동차를 만들고 있습니다. 2번. 자동차를 물로 닦고 있습니다. 3번. 길에서 택시를 잡고 있습니다. 4번. 자동차에 기름을 넣고 있습니다. Oke, pertanyaannya I saraman. I saraman. Orang ini, orang ini, salah orang ini. Muasa hago ism nikah sedang melakukan muat apa? Orang ini sedang melakukan apa? Oke, dia sedang mengisi ulang bensin ya. Bensin itu kalau di Korea artinya adalah giram. Giram berarti ada di nomor 4 ya, giram. Bahan bakar ya, giram. Minyak bahan bakar giram. Oke, 자동차에 기름을 넣고 있습니다. Sedang nota itu memasukkan ya, memasukkan giram
tadi ya bahan bakar ke 자동차 mobil. Oke, kalau 61 coba. 자동차를 만들고 있습니다. sedang 만들다 membuat 자동차 mobil. Yang nomor dua, 자동차를 물로 닦고 있습니다. Sedang dakta mengelap. Dakta ini artinya sebenarnya banyak ya. Mengelap bisa, mengepel bisa, menggosok bisa. Ya, tapi kalau untuk mobil kayaknya cocoknya mengelap ya. Sedang mengelap mulo dengan air. Apa yang dilap dengan air? 자동차 mobil. Next, yang nomor tiga. 길에서 택시를 잡고 있습니다. Sedang 잡다. 잡다 itu artinya adalah memegang. Ya, 잡다 itu bisa memegang. Selain memegang apa? Memegang. Bisa juga menangkap. Menangkap. Nah, nangkap ini bahasa Inggrisnya tahu nggak apa? Grab kan? Nah, jadi kalau di Korea istilah manggil taksi itu bukan taksi를 부르다, tapi orang sana memakainya taksi를 잡다, menangkap taksi. Jadi mirip dengan istilah orang Barat, ya orang Amerika juga kalau manggil taksi itu biasanya daripada call a taxi mereka lebih pakai grab a taxi. Makanya ada aplikasi yang namanya Tut kan. Nah, jadi sedang menangkap maksudnya adalah memanggil gitu kan, memanggil taksi di jalan. Sedang menangkap atau memanggil taksi di jalan. Oke, kemudian yang nomor 4, 자동차에 기름을 넣고 있습니다. Tadi udah kita artikan ya, sedang memasukkan bahan bakar ke dalam mobil. Jadi, kalau sesuai gambar jawabannya ada di nomor 4. Ya, mencetak boleh ya, cepat. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 4. 4번, 4번, 이 남자는 지금 무엇을 하고 있습니까? 1번, 이를 닦고 있습니다. 2번, 손을 씻고 있습니다. 3번, 세수를 하고 있습니다. 4번, 머리를 빗고 있습니다. 다시 들으십시오. 이 남자는 지금 무엇을 하고 있습니까? 1번, 이를 닦고 있습니다. 2번, 손을 씻고 있습니다. 3번, 세수를 하고 있습니다. 4번, 머리를 빗고 있습니다. Oke, coba perintahnya di sini adalah inamjanan jika muasil hago ismnika. Ini namja laki-laki ini dari belakang goisem nikah sedang melakukan muat apa laki-laki ini sedang melakukan apa jigem sekarang laki-laki ini sedang melakukan apa sekarang. Oke, kita lihat dia sedang menggosok gigi ya ini ya. Oke, tadi ingat menggosok tadi ya, kata menggosok dakta, berarti kita cari kata dakta yaitu ada di nomor, betul, nomor 1 Ilbon ini ya dakta. Dakta ini artinya adalah tadi yang saya bilang mengelap, bisa mengepel. Satu lagi, menggosok. Menggosok. Oke, untuk predikatnya sama semua pakai go isem nida, sedang ya. Nomor 1 sedang, karena ini gigi ya. Kalau gigi kan nggak mungkin giginya dipel ya kan. Gigi berarti digosok. Sedang menggosok gigi. Yang nomor 2, sonal sitko isemida. Sedang, sita itu artinya bisa membasuh, boleh. Mencuci juga bisa. Sedang membasuh atau mencuci sun, tangan ya. Oke, kemudian yang ketiga, sesurel hago isemida. Sesuhada ini artinya adalah mencuci wajah, mencuci muka, boleh. Ya. Kemudian yang keempat, model pitko isemida. Bita ini artinya menyisir. Menyisir, mori. Mori tadi
Sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau orang Korea nyebut rambut itu kadang mori aja. Ya ini bukan menyisir kepala tapi menyisir rambut gitu ya maksudnya ya. Menyisir rambut. Jadi kalau sesuai gambar jawabannya ada di yang nomor satu Ilbon. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 5. 5번. 제조업 쪽 일을 해보고 싶어요. 다시 들으십시오. 제조업 쪽 일을 해보고 싶어요. Oke, jadi kalau yang nomor 5 ini kita mendengarkan kalimat gitu ya, perintahnya gitu, mendengarkan kalimat lalu mencari gambar yang sesuai dengan kalimat tersebut. Nah, kalimatnya di sini ada jejoab chok irel he bogo sipoyo. Bogo sipoyo ini bukan kangen ya, tapi ini tata bahasa gosipoyo artinya ingin bertemu aoboda mencoba tapi sebenarnya mencoba tapi kadang-kadang mencobanya ini sama sama ini nggak perlu diartikan. Kemudian iril hada bekerja, cok, cok itu ke arah gitu ya, arah. Jejoab ya, jejoab op itu industri manufaktur. Ingin ya, ingin mencoba AO Buddha, ingat rumus AO Buddha ya. Jadi A O Buddha artinya mencoba. Ingin mencoba Irhada bekerja ke arah industri atau bidang manufaktur. Manakah yang menggambarkan bidang manufaktur? Coba nomor satu ini bidang apa? Bidang konstruksi ya, bidang konstruksi. Yang nomor dua, konstruksi apa bahasa Koreanya? Ya, konsol, ya, konsorop. Kemudian ini cuksanop, ya kembali cuksanop. Kemudian yang di sini, yang ke ini dijawab ya. Kemudian yang terakhir ada fishing op. Hmm. Nah, kalau manufaktur yang paling sesuai nomor 3. Next, kita ke yang nomor Yukbon. Kita ke nomor 6. Oke, nomor 6 kita dengarkan dulu. 6번. 이걸 어쩌지? 수피카, 지난번에 바꾼 사료 말이야. 소한테 잘 안 맞는 것 같아. Oke, Igor. 다시 들으십시오. 이걸 어쩌지? 수피카, 지난번에 바꾼 사료 말이야. 소한테 잘 안 맞는 것 같아. Oke, Igor 어쩌지? 수피가 지난번에 바꾼 사료 말이야. 저한테 잘 안 맞는 것 같다. Igor 어쩌지? Ini 어쩌지 gimana ya? Supika, manggil orang ya. Jinnanbone bakun sariu Maria. Ini merupakan atau kita ini ngomong-ngomong soal sariu gitu ya. Pakan, bakun. Kata dasarnya adalah menukar ya, bakuda. Yang ditukar, ada niannya kan, yang ditukar. Jinanbone, maksudnya ditukar di sini maksudnya diganti. Ya, selain ditukar bisa diartikan diganti. Yang diganti Jinanbone pada waktu yang lalu. Jinanbon pada waktu yang lalu. Oke, ini loh soal pakan yang kita ganti pada waktu yang lalu. Sohante jalan manen ke kata. Sepertinya an tidak matanya tepat tidak tepat. Jal dengan baik, maksudnya dengan baik di sini boleh kita artikan kayak benar-benar. Ya, benar-benar tidak cocok. Sohante, hantenya kepada atau untuk so sapi. Ya, sepertinya benar-benar tidak cocok, tidak tepat. Ya, mata cocok atau tepat untuk sapi. Yang manakah yang ada gambar sapinya? Bukan sapi ya, pakan maksudnya. Yang ada gambar pakannya, sorry. Jawabannya nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita ke soal nomor 7. 7번.
언제부터 출근할 수 있어요? 다시 들으십시오. 언제부터 출근할 수 있어요? Oke, ini perintahnya adalah kita mendengarkan kalimat, lalu kita mencari kalimat yang bisa menanggapi perintah tersebut ya. Jadi tadi nggak ada perintahnya, tapi saya yakin kalian sudah paham maksudnya. Oke. 언제부터 출근할 수 있어요? Oke, bisa, su isoyo bisa, 출근하다, 출근 itu berangkat kerja, ya, buto, mulai, 언제 kapan bisa berangkat kerja, mulai kapan? Oke, 낮게 출근하면 안 돼요. Tidak boleh, mion 안 돼요, tidak boleh 출근하다 berangkat, 낮게, terlambat ya, terlambat, neta, dengan terlambat. Ya, gini itu dengan. Netanya terlambat. Tidak boleh berangkat kerja dengan terlambat. Kemudian yang nomor dua, Neil kaji ketnel suopsoyo. Oke, suopsoyo tidak bisa ketneda. Neda ini bukan selesai ya. Ketneda artinya menyelesaikan. Jangan sampai terbalik menyelesaikan. Pada dasarnya adalah ketneda. Kalau selesai apa coba? Selesai. Ketmeda. Ini dua hal yang berbeda. Kenapa? Kalau ketneda ini dia masuknya ke kata kerja, sementara selesai ini kata sifat. Jadi jangan sampai kebalik, karena nanti di rumus juga akan berbeda. Tidak bisa menyelesaikan kaji sampai neil besok. Tidak bisa menyelesaikan sampai besok. Oke, lanjutnya yang nomor tiga. Kamjubuto hal saya bisa dilakukan mulai minggu depan. Bisa dilakukan mulai minggu depan. Maksudnya berangkat kerjanya bisa dilakukan mulai minggu depan. Yang nomor 4, ojon ahop si buto ohu ilgopsi kaji yo adalah dari jam 9 ojon PM atau pagi, kemudian kaji sampai jam 7 ohu PM. Jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Jadi kalau yang bisa menanggapi pertanyaannya tadi ya, bisa berangkat kerjanya mulai kapan, dari kapan? Oh, kamu bisa berangkat kerja mulai minggu depan. Jawabannya nomor 3, Sambon. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ada soal nomor 8. Coba kita dengarkan. 8번. 출고 준비는 다 끝났어요? 다시 들으십시오. 출고 준비는 다 끝났어요? Oke, ini perintahnya masih sama dengan yang nomor 7 tadi ya. Julgo jurungan dapat masoyo. Ini soalnya. Jadi kita dengarkan dulu. Ya, dengarkan lalu kita mencari jawaban yang sesuai yang bisa menanggapi pertanyaan ini. Oke. Oke, di sini culgo junbinan, junbi persiapan, culgo itu artinya kan keluar gudang. Jadi bisa kita artikan kayak distribusi gitu boleh ya. Oke, persiapan distribusinya, dah semua. Saya sudah selesai. Apakah persiapan distribusinya semua sudah selesai? Oke, coba nomor 1. Mulgoni ta terwassayo. Sudah masuk semua mulgon barangnya. Barangnya semua sudah masuk. Oke, kemudian yang nomor 2. Pali jumunul hea gesoyo. Gesoyo ini bisa diartikan sepertinya. Ianya harus, sepertinya harus. Jumun hada, memesan. Tadi udah ya di bagian apa ilginya ada. Jumun, pali, cepat. Sepertinya harus cepat memesan. Oke, kemudian yang nomor 3. 제품만 잘 실으면 돼요. 면 돼요. Ini artinya cukup dengan. Atau selain cukup dengan bisa diartikan tinggal. Tinggal
Sire, sita kata dasarnya ya. Tadi sudah keluar juga sita artinya apa? Memuat. Ya, cukup memuat cae ke tadi apa? Kendaraan. Mobil boleh. Jadi cukup memuat ke kendaraan man. Hanya maksudnya cuma aja gitu kan. Barang. Tepung. Produk. Tinggal memuat produk aja nih ke kendaraan gitu ya. Tinggal memuat mengangkut produk ke kendaraan atau mobil. Selanjutnya terakhir, sangpum julgore gwalihanan irieo adalah pekerjaan dan untuk gwalihata itu mengelola ya, mengelola manajemen untuk mengelola julgo distribusi tadi ya, distribusi sangpum produk. Pekerjaan saya adalah pekerjaan untuk mengelola distribusi produk. Jadi yang bisa menanggapi ini tadi, apakah semua persiapan distribusinya sudah selesai? Oh ya, kita tinggal memuat produknya ke mobil. Jadi jawabannya yang nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ada di soal yang nomor 9. Nomor 9 ini soal cerita ya. 9번, 토요일마다 어딜 가세요? 인도네시아 친구들하고 같이 음악 밴드를 만들었는데 다음 달에 문화센터에서 공연을 해요. 그래서 토요일마다 모여서 연습을 하는 거예요. 멋지네요. 얀또 씨는 무슨 악기를 연주해요? 저는 기타를 쳐요. 인다 씨도 시간 있으면 보러 오세요. 다시 들으십시오. 토요일마다 어딜 가세요? 인도네시아 친구들하고 같이 음악 밴드를 만들었는데 다음 달에 문화센터에서 공연을 해요. 그래서 토요일마다 모여서 연습을 하는 거예요. 멋지네요. 얀또 씨는 무슨 악기를 연주해요? 저는 기타를 쳐요. 인다 씨도 시간 있으면 보러 오세요. Oke, perintahnya adalah namjanan toyoilmada muasil hamika. Pertanyaannya ya, maksudnya bukan perintah. Laki-laki ya muasil hamika melakukan muat apa mada setiap toyoil hari Sabtu. Oke, perempuannya bertanya. Toyoilmada odil gaseo. Nah, kalau untuk trik listening seperti ini, sebaiknya memang kita mengartikan perintahnya dulu ya. Tadi saya kelewatan. Jadi harusnya kita mengartikan pertanyaannya dulu. Jadi biar kita langsung fokus. Ke apa? Fokusnya pertanyaannya. Toyoilmada. Tadi pertanyaan toyoilmada. Berarti kita langsung fokus. Toyoilmada. Nah, karena di sini namja laki-laki, berarti kita fokus ke yang dilakukan si laki-laki. Nah, si perempuan bertanya, Gaseo pergi odil kemana? Setiap, mada itu setiap ya, toyoil hari Sabtu. Dia nanya ke laki-laki, kamu setiap hari Sabtu pergi kemana? Nah, dia menjawab, Indonesia 친구들 하고 같이 음악을 밴드를 만들었는데. Oke, di sini belum menjawab karena dia baru ngasih tahu sebuah informasi ya kan. Telah membuat, jadi saya ini telah membuat band ya, band emak musik, band musik. Gaci bersama dengan teman-teman Indonesia. Nah, dia baru ngasih informasi ke si perempuan. Saya tuh sebenarnya lagi bikin band sama teman-teman Indonesia gitu kan. Lalu dia bilang, 다음 달에 문화센터에서 공연을 해요. 다음 달에 문화센터에서 공연을 해요. 공연을 하다 itu artinya melakukan pertunjukan di Munhwa Center, pusat budaya bulan depan.
Oke, jadi ini belum menjawab juga ya. Dia baru ngasih informasi lagi. Terakhir, 그래서. Jadi, 토요일마다 모여서. 토요일마다 모여서. Kata dasarnya adalah 모이다. 모이다 artinya berkumpul. Ya, berkumpul mada setiap hari Sabtu. So, lalu 연습을 하는 거예요. 연습을 하다 berlatih. Berarti dia hari Sabtu ngapain ini? Ya, 토요일마다 모여서 연습을 하는 거예요. Kita cari di sini ada nggak? Ya, di sini bukan. Ya, ini ya nomor 3 ya, coba. Coba kita artikan satu-satu. 노래방에 갑니다. Pergi ke 노래방. 노래방 itu tempat karaoke. Pergi ke tempat karaoke. Nah, kemudian yang nomor 2 ada 운동을 하러 갑니다. 갑니다. Pergi, haro untuk, pergi untuk, 운동 berolahraga. Kemudian yang nomor 3, 음악 공연을 연습을 합니다. 연습하다 berlatih. 공연 apa? Pertunjukan. Emaknya musik. Makan, latihan, pertunjukan, musik. Kemudian terakhir nomor 4, Indonesia 말을 가르칩니다. 가르치다 itu mengajari. Mal itu kan artinya kata, tapi kalau dia dipasangkan dengan sebuah negara, mal ini bisa diartikan bahasa ya. Selain o, bahasa itu bisa pakai mal. Jadi kalau bahasa Korea, 한국말, bahasa Jepang, Ilmunmal, kayak gitu ya, bisa. Mengajari bahasa Indonesia. Oke, nah tadi yang menjawab ya nomor 3 ya, masih sesuai. Oke, berarti kita lanjutkan. Ini kita udah ketemu jawabannya ya, tapi kita lanjutkan mengartikan. 멋지네요. Wah keren, gitu kan? Wah keren. Yanto 씨는, saudara Yanto, 무슨 악기를 연주해요? Gitu kan? Artinya 연주해요 itu memainkan ya. 연주해요 itu memainkan. Aki itu alat musik ya. Aki alat musik. Alat musik aki. Jangan ngomong 2 kali tadi ya. Aki-aki. Oke, memainkan alat musik apa? Saudara Yanto memainkan alat musik apa? 저는 기타를 쳐요. Oke, saya bermain gitar. Oke, cida ini tuh sebenarnya artinya kan memetik ya, memetik gitar. Jadi saya bermain gitar. Kemudian indah sido sigan istemyan pura oseo. Saudara Indah juga sigan istemyan jika ada waktu. Oseo datanglah ya. Oseo udah tambah seo datanglah. Puroronya untuk kudanya nonton. Saudara Indah juga kalau ada waktu datanglah untuk nonton. Oke, terakhir majimak munje untuk soal listening. Kita masuk ke soal listening. Nomor 10. Seperti yang saya bilang ya, kalau soal listening tuh kita baca dulu, jadi langsung fokus gitu. Jadi nggak perlu mendengarkan berkali-kali. Oke, 남자가 증거로 이야기하지 않은 것은 무엇입니까? Apa? Yang cian yang tidak iyagi dibicarakan sebagai 증거 bukti oleh si laki-laki. Apa yang tidak dibicarakan sebagai bukti oleh si laki-laki? Di sini ada sajin, foto, lalu ada pyonji, surat, kemudian ada nokem, nokem itu rekaman suara, kemudian ada nalca itu tanggal. Ya, apa yang tidak dibicarakan sebagai bukti? Coba kita dengarkan dulu. 10번, 직장 안에서의 성희롱이 발생했을 때는 정확하게 자신의 생각을 표현해야 합니다. 만일 직접 말하기 어렵다면 편지를 쓰거나 다른 방법으로 자신의 의사를 표현하는 게 좋습니다. 그리고 상대방이 한 말이나 행동을 증명할 수 있는 증거를 모으십시오. 사진을 찍거나 녹음을 하시고 날짜와 시간, 장소 등을 정확하게 써놓아야 합니다. 다시 들으십시오. 직장 안에서의 성희롱이 발생했을 때는 정확하게 자신의 생각을 표현해야 합니다. 만일 직접 말하기 어렵다면 편지를 쓰거나 다른 방법으로 자신의 의사를 표현하는 게 좋습니다. 그리고 상대방이 한 말이나 행동을
증명할 수 있는 증거를 모으십시오. 사진을 찍거나 녹음을 하시고 날짜와 시간, 장소 등을 정확하게 써놓아야 합니다. Oke, di sini tadi ya, yang bukan menjadi bukti berarti ya, jenggo bukti. Bah, di sini kita langsung cari, disuruh kata jenggo dulu. Di sini ada nggak kata jenggo? Kita langsung ke cari kata jenggo. Nah, di sini ya. 그리고 상대방이 한 말이나 행동을 증명할 수 있는 증거를 모으십시오. kumpulkanlah 증거, bukti. Berarti buktinya ada di belakang, ya kan? 사진을 찍거나 potret, memotret ya. Berarti nomor satu ada. 녹음을 하시고 melakukan rekaman suara. Kemudian 날짜와 시간 ya. 날짜 itu tanggal. Tanggal, wa, dan sigan waktu, tanggal dan waktu, 장소, tempat, dan lain-lain, gitu ya. 정확하게, dengan tepat. 써놓아야 합니다. Harus, apa, sonota, ya, dicatat dengan tepat. Ya, jadi ini juga benar ya. Naca, berarti yang tidak ada di sini adalah pyeonji. Nah, pyeonji ini apa sih? Di sini kita baca coba. 직장 안내서에 성희롱이 발생했을 때는 ketika 발생했을 때 telah terjadi 성희롱 itu artinya adalah pelecehan seksual 안내서 di dalam tempat kerja 정확하게 자신의 생각을 표현해야 합니다. harus 표현 mengekspresikan mengungkapkan 생각 pikiran jasin diri sendiri 정확하게 dengan pasti dengan tepat. Manil, ya, seandainya 직접 말하기 어렵다면 jika 어렵다 sulit maragi berbicara 직접 itu artinya adalah langsung. Seandainya sulit berbicara secara langsung 편지를 쓰거나 tulislah surat. Nah, ini berarti bukan jenggo ya kan? Dia bukan jenggo tapi alatnya bagaimana cara menyampaikannya dia pakai surat tapi bukan alat. Gona atau 다른 방법으로 자신 의사를 표현하는 게 좋습니다. 는 게 좋습니다. Sebaiknya 표현하다 mengekspresikan isa kehendak kemauan jasin diri sendiri dengan cara yang berbeda. Jadi, pyeonji ini bukan bukti, tapi merupakan cara untuk mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang dirasakan. 그리고 lalu 상대방이 한 말이나 행동은 증명할 수 있는 증거를 모으십시오. kumpulkanlah bukti yang bisa 증명하다 membuktikan 행동, tindakan atau perbuatan atau mal perkataan yang telah dikatakan oleh sang debang lawan bicara dalam hal ini konteksnya adalah si pelaku ya. Gitu. Jadi yang bukan merupakan bukti adalah 편지 surat. Jawabannya nomor 2. Oke. Nah, itu tadi pembahasan tentang tryout kelima dari pembekalan Bina Insani. Saya Mandasem, Yogi Kaji Karnasumida. 감사합니다, 여러분.